Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak, dosen yang saya hormati. Hari ini saya ingin presentasi mengenai perancangan rumah 2 lantai yang sudah saya buat untuk tugas UAS PA1 dan SPA1 semester 2 tahun 2020. Ya, yang pertama kita masuk ke tapak dan side. Tapak dan side-nya kita sudah sesuaikan sesuai not, yaitu di daerah Tangerang Selatan. Pemilihan tempatnya juga oke dan strategis dari segi area, lingkungan, ataupun sekitarnya. Pemilihan di daerah Tangerang Selatan juga bagus dan dekat dengan area stasiun Tangerang, area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, area perkantoran, area hiburan seperti mall, serta area pasar tempat perbelanjaan. Ya, sekarang kita masuk yang kedua, mengenai penghuni yang bakal menempati area rumah tersebut. Area rumah tersebut bakal ditempati oleh seorang keluarga, yaitu ayah sebagai pengacara, ibu sebagai aktivis sosial, yang ketiga anak perempuan sebagai pelajar, 4 anak laki-laki sebagai pelajar, yang kelima asisten rumah tangga. Ya, semua area rumah serta kegiatan sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan mau si penghuni ataupun mau si klien. Dari kegiatan analisa juga bisa dilihat dari bangun tidur hingga ketidur lagi sudah ada terlampir di dalam presentasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke konsep desain. Konsep dan desain yang saya pilih yaitu compact house karena kita harus berusaha memaksimalkan area tersebut agar sesuai dengan pemiliknya atau penghuni yang bakal menempati area tersebut. Karena compact house ini bisa dibilang cocok untuk mereka, apalagi untuk kalangan masyarakat urban yang menghabiskan waktunya pergi bekerja di kantor, ataupun cocok untuk anggota keluarga yang baru menikah. Itu sangat cocok sekali. Lalu kita masuk ke dalam kebutuhan ruang. Apa aja sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk keluarga tersebut? Yang pertama, yang pasti kamar untuk seorang anak, ibu, dan ayah sekeluarga tidur. Yang kedua, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, serta kamar mandi, lalu carport. Area sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan tidak mengurangi fasilitas yang ada. Lalu berikutnya masuk ke dalam area penzoningan ruang, di mana area tersebut kita dapat mengetahui mana yang area tersebut itu publik, semi publik, ataupun privasi. Yang pertama, untuk yang biru dari carport hingga teras itu kita beri warna biru karena itu area publik. Lalu masuk ke dalam ruang tamu serta ruang keluarga itu kita beri tanda hijau ke kuning-kuningan, itu termasuk dalam kategori semi publik. Lalu untuk toilet kamar mandi kita masukkan juga ke dalam kategori kuning kehijauan dengan kategori semi publik, serta ruang makan juga warna hijau ke kuning-kuningan. Lalu untuk kamar tidur ART kita beri warna oranye karena itu area privasi. Lanjut ke belakang, ada halaman belakang yang kita beri warna hijau ke kuning-kuningan karena termasuk dalam semi publik, tidak semua orang boleh masuk walaupun itu kelihatannya publik dan tidak terlalu privasi. Lalu di sebelahnya ada area tangga, yaitu akses untuk naik ke lantai 2. Tiba di lantai 2, sebelah kiri dan sebelah kanannya terdapat satu kamar seorang anak. Sebelahan kita buat tidak berjauhan dengan orang tuanya juga. Yang kedua, area tersebut juga tidak jauh dari tangga, akses ke tangga. Yang ketiga,
kita beri warna area tersebut kita beri warna oranye karena area tersebut sangat privasi bagi keluarga, pihak si keluarga. Kamar tidur utama juga kita beri warna oranye karena area tersebut sangat privasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke perancangan gambar arsitektur. Yang pertama itu denah. Ya, denahnya itu ukuran 6x10, yaitu cocok. Nah, alasan saya pilih itu karena itu udah cocok lah untuk keluarga itu. Untuk area depan carport kita itu ukuran 4x3. Untuk ukuran teras kita ambil 3x1. Nah, lalu untuk taman depan 3x1 juga. Lalu kita masuk ke area dalam, area ruang tamu dan ruang keluarga kita gabung, dan tidak kita kasih sekat antara ruang tamu dan ruang selanjutnya, yaitu ruang makan ataupun dapur, agar ketika ada anggota keluarga ataupun saudara yang datang itu lebih pas tempatnya. Dan area ruang keluarga itu bisa ditempati hingga 4-6 tamu ataupun anggota keluarga yang bertamu di dalam rumah. Lalu masuk lagi ke area sebelahnya, ada kamar mandi. Ya, tahu sendiri fungsinya kamar mandi itu buat tempat buang air kecil ataupun buang air besar. Saya taruh di area tersebut di dekat situ dengan ukuran 2x1,75. Lalu saya pilih ukuran segitu ya karena udah cocok, udah pas, ditambah dengan ada wastafel di luarnya. Kita masuk lagi ke area selanjutnya, yaitu kamar tidur anggota asisten rumah tangga. Ukurannya 2,5 meter kali 2,25 meter. Itu cocok untuk seorang anggota asisten rumah tangga. Tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Oke. Lanjut kita ke area belakang. Area belakang terdapat taman serta area jemur. Lalu masuk lagi ke dalam, kita ke area dapur. Untuk area dapur serta meja makan kita buat ukuran 4x3, 4 meter persegi kali 3 meter persegi. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar serta 1 kamar mandi di dalamnya. Dua kamarnya ini untuk anak-anak dengan ukuran 2x3 meter persegi. Kita buat sama agar tidak ada kecemburuan sosial di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Fasilitas yang ada terdapat di kamar itu yaitu berupa lemari, kasur ukuran anak, serta meja belajar. Nah, kita lanjut lagi ke dalam. Itu terdapat ruang kamar tidur utama untuk ayah dan ibu. Itu kita buat 4x3 meter persegi dengan kamar mandi di dalamnya. Ukuran kamar mandinya itu kita buat panjang, tapi lebarnya 1,2 meter persegi. Jadi panjangnya 3, lebarnya 1,2 meter persegi. Itu udah muat untuk box shower, wastafel di dalamnya, serta toilet duduk. Nah, untuk kamarnya tersendiri kita buat fasilitasnya ada lemari, ada kasur ukuran king size, ukuran besarnya. Ke daerah luarnya atau area fasad rumah tersebut, bangunan tersebut, di bagian jendelanya sengaja saya pilih kayu sebagai materialnya agar lebih terlihat estetik, yang pertama. Yang kedua, memberikan kesan mewah dan kesan lebih hangat. Material kayu yang saya pilih itu material yang pertama, material kayu jati, karena material tersebut tahan terhadap rayap dan termasuk kayu dengan tingkat kekuatan tinggi. Untuk selanjutnya kita lihat ke belakang. Ruang belakang ini atau halaman belakang ini kita buat sebuah kolam yang terdapat kincir dari bambu atau kincir joget-joget dari bambu yang seperti Jepang.
Kenapa saya buat itu? Karena saya pikir ketika orang rumah itu stres dari kerjaan lalu pulang pasti butuh suatu relaksasi. Nah, dari suara bunyi bambu serta percikan air ini itu dapat membuat sekitar area rumah itu merasakan kedamaian atau lebih rileks aja gitu loh. Jadi nggak terlalu stres ketika pulang kerja. Lalu lanjut lagi ke area sirkulasi air. Nah, sirkulasi air ini kita pilih dari PDAM. Kita salurkan ke kamar mandi serta wastafel dapur. Lalu kita salurkan lagi ke area belakang ke tempat ground water tank atau tempat cadangan air. Nah, lalu lagi ke keran serta kita salurkan lagi ke lantai 2. Di lantai 2 ini kita salurkan ke toilet kamar utama atau kamar ayah atau ibu. Nah, ketika air ataupun itu tidak nyala dan kita bingung gimana nih air tidak nyala, tenang, kita sudah menyediakan ground water tank. Ground water tank ini adalah tangki bawah tanah, di mana tempat pencadangan air berupa tangki tapi kita kubur di dalam tanah. Kenapa saya pilih itu? Karena lebih efisien, tidak memakan tempat karena di bawah tanah. Jadi ketika air air mati, kita bisa menggunakan pompa air. Oke, selanjutnya masuk ke area rencana titik lampu, saklar, dan stop kontak. Untuk titik lampu sudah saya buat sesuai dengan denah ruangnya masing-masing dengan kebutuhannya masing-masing. Kita buat desainnya sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terlalu berlebihan dalam suatu pemakaian listrik, agar tidak berdampak buruk bagi penghuni rumah tersebut. Gitu. Ya, selanjutnya saya bakal menunjukkan hasil maket yang sudah saya buat dengan skala 1:50 dengan material PVC. Kira-kira seperti ini. Ini bagian depannya, ini bagian sampingnya, dan ini bagian belakangnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan untuk presentasi hari ini. Terima kasih waktunya untuk Bapak, Ibu, dosen yang saya hormati, dan semoga kalian tetap sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan tetap stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.